Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Titi Haryanti SEMSI, yang kami hormati kelas manajemen malam. Pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah teknik peramalan, kami dari kelompok 4 dengan anggota 1 Ali Mashhad, 2 Fajar Agung Prakoso, 3 Saiful Afrilia akan memaparkan materi tentang forecasting untuk kegiatan ekonomi dan bisnis. Bab 1, pendahuluan. Saat ini, aktivitas bisnis perusahaan terus-menerus mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Peramalan dalam bisnis perusahaan telah memainkan peranan penting dalam kinerja perusahaan dengan memberikan perkiraan yang akurat kepada jajaran manajer perusahaan. Kemajuan teknologi telah merevolusi cara kita memproses informasi dan menyiapkan ramalan bisnis dan ekonomi. Kemajuan dalam teori dan praktik peramalan ini merupakan respon terhadap meningkatnya kompleksitas dan daya saing dalam bisnis global. Metodologi peramalan telah ada sejak abad ke-19. Contohnya adalah analisis regresi. Perkembangan terkini seperti Box-Jenkins dan neural network telah secara signifikan memperluas bidang peramalan. Ketika pendekatan yang lebih kompleks dan canggih sedang dikembangkan, para profesional peramalan harus menjadi ahli dalam penggunaan alat-alat ini, seperti halnya manajer. Mereka perlu mengembangkan keakraban dasar dengan kemungkinan tersebut. Buku ini menyajikan metodologi peramalan yang dapat digunakan oleh peramalan profesional dan meneliti untuk memberikan informasi bagi manajer dalam pengambilan keputusan. Peran peramalan dalam mendukung bisnis. Peramalan adalah alat yang ampuh yang dapat digunakan di setiap area fungsional bisnis. Manajer produksi menggunakan peramalan untuk memandu strategi produksi dan pengendalian inventaris mereka. Perusahaan dengan berbagai lini produk berkaitan dengan minimalisasi biaya karena berkaitan dengan material dan tenaga kerja. B. Peramalan dan pengambilan keputusan. Manajer bersaing dalam ekonomi global yang membutuhkan keputusan strategis dalam setiap aspek struktur perusahaan, mulai dari produksi dan inventaris hingga pembelian, akuntansi, pemasaran, keuangan, personalia, dan layanan. Tujuan dari peramalan adalah untuk memberikan informasi kepada para manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan. Secara virtual, setiap organisasi, publik atau swasta, beroperasi dalam lingkungan yang tidak pasti dan dinamis dengan pengetahuan masa depan yang tidak sempurna. Adapun proses peramalan dalam perusahaan dapat mengikuti tahapan berikut. 1. Permasalahan perusahaan atau manajemen. Setiap perusahaan akan menghadapi berbagai masalah dari yang sederhana hingga yang kompleks. Hal ini menyebabkan perusahaan membutuhkan jawaban yang ringkas, sederhana, dan akurat untuk menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengumpulan data. Pertanyaan manajemen sebagai permasalahan perusahaan harus diperjelas. Kejelasan permasalahan memberikan gambaran yang jelas pula, sehingga pertanyaan mengenai mengapa ramalan dibutuhkan dan bagaimana hasil akan digunakan menjadi jelas. 3. Formulasi model.
Setiap keputusan dibuat untuk mengembangkan ramalan. Model teoritis harus dikembangkan untuk menanggapi pertanyaan manajemen. Formulasi model akan membantu mengurai pertanyaan manajemen menjadi lebih sederhana dan ringkas. 4. Perencanaan model peramalan. Konstruk teoritis dari model membantu dalam menguraikan hubungan yang ada antara berbagai variabel model. 5. Analisis dan interpretasi. Hasil dari peramalan akan dianalisis dan diinterpretasikan. 6. Validasi. Setiap hasil peramalan perlu dilakukan validasi. Validasi bertujuan memastikan tidak ada yang bias dari hasil peramalan. Apakah hasil peramalan sudah akurat atau belum? Yang ketujuh, hasil akhir. Tahap akhir dalam proses peramalan adalah menyajikan hasil kepada manajemen. C. Teknik peramalan. Secara umum, teknik peramalan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Pendekatan kuantitatif. Ada 3 kondisi yang memungkinkan pendekatan kuantitatif dapat dilakukan, yaitu pertama, tersedia informasi sebelumnya, misal data penjualan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kedua, seluruh informasi yang digunakan dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik, misalkan data penjualan produk XYN sebanyak 500 unit. Ketiga, dapat diasumsikan bahwa pola data di masa lalu akan berlanjut di masa depan. Artinya, peramalan yang dilakukan memiliki tujuan agar pola di masa lalu memiliki kecenderungan sama dengan pola di masa depan. 2. Pendekatan kualitatif. Peramalan dengan pendekatan kualitatif memang berbeda dengan pendekatan kuantitatif. Di satu sisi, pendekatan kualitatif tidak memerlukan data peramalan seperti peramalan dengan pendekatan kuantitatif. Bahan dasar yang dibutuhkan dalam peramalan dengan pendekatan kualitatif sangat tergantung dari penilaian subjektif peramal ditambah juga akumulasi dari pengetahuan dan pengalaman peramal, sehingga dibutuhkan informasi dari orang yang sangat spesifik dengan kriteria tertentu. Contoh pendekatan kualitatif seperti teknik Delphi, historical, analogi, dan lain sebagainya. Ya, dilanjut. Bab 5. Peramalan dengan regresi berganda. Analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dengan menggunakan metode kuadran terkecil, ordinary least square atau OLS, akan menghasilkan suatu model atau persamaan yang akan digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen terhadap independen. Misalnya, jika terjadi kenaikan 1% terhadap variabel laba independen, akan meningkatkan nilai perusahaan variabel dependen sebesar 0,02% dengan asumsi variabel independen yang lain konstan. Validasi suatu model dapat dilihat dari akurasi model, ketelitian model, dan keabsahan model. A. Akurasi model. Untuk memastikan model memiliki tingkat akurasi goodness of fit yang tinggi dapat dilihat dari koefisien determinasinya atau R2 yang bernilai dari 0 sampai 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin akurat model atau semakin kecil nilai errornya. B. Ketelitian model. Untuk melihat ketelitian model atau kelayakan model dapat diketahui dari p-value atau nilai peluang. Hasil uji F hitung atau nilai signifikansi F pada ANOVA atau menguji koefisien regresi keseluruhan, dan p-value atau nilai peluang hasil uji T hitung atau nilai signifikan T menguji koefisien regresi per variabel atau parsial pada koefisien. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.